Berlatar di sebuah hutan hujan di Thailand, cerita diawali dengan memperkenalkan seorang pria berparas ngambek bernama Jeff. Dia adalah seorang pemburu ular yang bahkan minumannya pun diisi dengan ular hidup. Jeff bersama dua rekannya dan satu supir perahu sedang menuju ke salah satu hutan terlarang yang disinyalir banyak ularnya. Salah satu rekan Jeff sempat menyinggung soal bayarannya yang kurang besar, di mana Jeff hanya diam saja mendengar komplainan dari rekannya tersebut. Tiba di lokasi, si supir perahu juga komplain terkait bayarannya yang kurang besar, di mana Jeff yang sudah habis kesabaran pun sekonyong-konyong menikam lehernya menggunakan pisau dan memenggal kepalanya tepat disaksikan oleh kedua rekannya. Dari situ, kedua rekan Jeff pun tak berani lagi membahas soal bayaran, di mana mereka langsung berjalan menyusuri sungai dan hutan belantara hingga sampai di satu lokasi sesuai yang tertera pada peta. Entah ular jenis apa yang sedang Jeff cari, ia sama sekali tidak terlalu excited saat melihat sarang ular berisi puluhan jenis ular yang sangat bagus, berbeda dengan kedua rekannya yang sangat otokoh memungut ular-ular tersebut untuk dibawa pulang. Selesai dengan dua karung pertama, si gondrong pun langsung kembali ke perahu untuk menyimpan tangkapannya, di mana saat ia akan kembali, muncul sesuatu yang bergerak sangat cepat di dalam air dan tiba-tiba... itu adalah anaconda raksasa yang langsung menelannya tanpa dikunyah, di mana anaconda itu pun menghampiri si rekan satu lagi dan memuntahkan si gondrong tepat di hadapannya. Dan ya, anaconda itu langsung melilit serekan untuk dijadikan makanan selanjutnya. Jeff yang menyaksikan itu dari bawah pun hanya ngajedog saja membiarkan anaconda melahap rekannya sendiri. Yang tepat saat Jeff akan menembaknya, tiba-tiba... Beralih ke tempat lain, lebih tepatnya sebuah pertunjukan sirkus asal Cina yang menampilkan beberapa talent seperti Burhan, si manusia kuat, Yuli, si asisten menggoda, Lan, si pesulap spesialis meloloskan diri yang saat ini sedang menunjukkan keterampilannya lolos dari kotak kaca. Selesai pertunjukan, beberapa penonton rese pun komplain dan sempat menghina salah satu talent bernama Ucil yang berperan sebagai pelengkap. Mereka merasa tertipu dengan melihat poster Lan yang berpakaian terbuka ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, sehingga Lan yang kesal pun langsung membuka bajunya dan... Di belakang panggung saat mereka sedang istirahat, muncul seorang pria bernama, kita panggil saja Samsul, yang merupakan mantan pemain sirkus yang kini sudah sukses dengan bisnisnya. Tanpa banyak bertele-tele, Samsul langsung menunjukkan satu koper berisi uang dengan maksud untuk membeli sirkus ini dari si ketua. Kini, Samsulah pemilik sirkus dan para talent. Mereka diberitahu tentang event besar yang akan ditonton oleh ribuan orang. Berlokasi di tempat yang agak jauh dari perkotaan, mereka akan berangkat ke sana menggunakan jalur sungai. Lan yang dulu pernah punya masalah dengan Samsul pun sempat menolak untuk ikut. Bukan apa-apa, Samsul dikenal sebagai laki-laki yang cunihin alias jelalatan, sehingga Lan memilih untuk keluar saja dari sirkus ini.
Sungai hutan hujan, mereka akan berangkat menggunakan kapal tua yang dinakodai oleh seorang kakek-kakek bernama, kita panggil saja si kapten. Tak hanya mereka saja yang akan ikut, seorang pendeta yang merupakan talent baru pun akan ikut serta, sekaligus mendoakan perjalanan mereka supaya lancar dan lebih berwarna. Dan siapa yang menduga jika Lan datang menyusul demi untuk teman-temannya yang tanpa buang waktu lagi, mereka pun langsung berangkat saat itu juga. Singkat cerita, sore hari pun tiba. Saat Samsul sedang nyaduk di jamban kapal, ia sempat menelepon seseorang terkait Lan dan kawan-kawan yang ternyata akan dijual kepada seorang bos mafia, di mana ponselnya tak sengaja terjatuh saat ada seseorang yang masuk ke jamban di sampingnya, dan itu adalah si Lan yang sedang mandi dan ganti pakaian. dan Ya, seekor ular kecil masuk kolor dan nyaris melahap hoholot mininya, di mana Yuli yang sudah lama iri terhadap Lan pun dengan sukarela menggoda Samsul agar menjadikannya sebagai bintang utama sirkus, tetapi dia bernama Acong, salah satu talent yang satu paket dengan si pendeta. Mereka berdua adalah para pemula yang berniat mencari peruntungan dengan gabung dengan sirkus ini. Keesokan paginya, kapten tiba-tiba memberhentikan kapalnya setelah melihat gundukan peti kayu yang menghalangi jalur sungai, sehingga kapten langsung menugaskan Ucil dan Acong untuk meletakkan beberapa peledak di atas gundukan tersebut. dan Ya, ledakan itu pun mengakibatkan ratusan ular terlempar masuk ke atas kapal, di mana Lan dan kawan-kawan pun seketika dibuat kalang kabut oleh ular-ular tersebut. Melihat teman-temannya sedang ketakutan, Lan pun dengan cepat mengambil selang pompa air dan mengusir semua ular itu dari atas kapal. Samsul yang bersembunyi di dalam jamban pun harus ketakutan sendiri saat puluhan ular masuk ke dalam sana, di mana ia terpaksa terjun ke dalam air dan berenang hingga ke tepian sampai akhirnya ya itu adalah Jeff yang ternyata masih hidup setelah 2 hari terjebak di hutan ini, di mana Burhan tiba-tiba saja mengerang kesakitan setelah ada sesuatu yang masuk ke telinganya yang ternyata itu adalah ular kecil yang langsung Jeff keluarkan dengan mudah. malamnya Lan menemui Samsul untuk membicarakan terkait Jeff yang sangat mencurigakan. Tidak seperti pengakuannya sebagai penjelajah hutan, Jeff lebih mirip seperti pemburu ular, dan kecurigaan Lan adalah memang benar. Si kapten yang sedang memancing lauk balanak tepat saat ada muncul sesuatu yang kukurubukan dari dalam air yang membuat alat pancingnya tertarik jauh, di mana saat kapten akan mengambilnya, keesokan paginya, kapten terlihat sudah mati tenggelam dengan posisi terkait alat pancing besar. Saat Lan bertanya kepada Jeff di mana kapten berada, Jeff menjawab tidak tahu, padahal dialah pelaku yang telah mendorong jatuh si kapten dan sengaja menjadikannya sebagai umpan. Hal itu terbukti ketika anaconda muncul. Jeff langsung menarik pancing raksasanya. ya Alat pancing pun patah dengan Jeff yang terus memegangi talinya. Sungguh sangat tangguh sekali sosok seorang Jeff ini yang tidak ada takut-takutnya menghadapi anaconda tersebut. Hanya seorang diri, Jeff terus mengincar si anaconda tersebut.
Entah bagaimana Jeff bisa lolos dari lilitan anaconda, namun saat ia kembali ke atas kapal, si pendeta yang baru bangun bobo pun ujung-ujung mendapat kesialan ketika anaconda itu sudah menganga tepat di atasnya dan... Tak menyerah dengan mangsanya, si anaconda pun terus melakukan pencarian sampai ke dalam kapal, di mana Samsul mendapat untung besar saat sedang melindungi Yuli yang ketakutan, dan itu sangat menegangkan. berbeda Dengan yang lain, Ucil dan Burhan yang sembunyi di jamban pun harus mengalami deg-degan luar biasa saat si anaconda nolol dari bawah dan perlahan mengamati mereka sehingga... Kekacauan ini telah tak sengaja menumpahkan minyak di ruangan penyimpanan bahan peledak milik si kapten, sehingga menyadari kapal ini akan meledak, Lan dan kawan-kawan pun langsung lompat ke dalam air. di sini. Inilah mereka sekarang terjebak di hutan hujan persis di titik terlarang dan paling dihindari oleh warga lokal, masih dengan ambisinya untuk menangkap anaconda merah yang dianggap sebagai ular paling bernilai tinggi di dunia. Jeff pun kembali memperdaya semua orang agar mau mengikutinya dengan cara memanfaatkan luka gigitan lebah pada leher Yuli dan mengatakan bahwa ia harus segera diberikan antibiotik. 信不信由你。 Alhasil, Lan dan semua orang pun terpaksa mengikuti Jeff menuju perahu miliknya setelah mengaku bahwa ia memiliki antibiotik di sana dan mulai melakukan perjalanan panjang menembus hutan belantara. Satu jam berjalan kaki, mereka pun istirahat sejenak di sebuah sungai kecil atau kalau di saya mah Kamalir. Yuli sempat akan meminum air sungai tapi langsung dicegah oleh Jeff yang menunjukkan jika di sana terdapat cacing-cacing parasit yang dapat membunuh siapapun yang meminumnya. Nah, tahu mereka semua lapar, Jeff yang terbiasa hidup di alam liar pun menunjukkan cara mencari makanan, yaitu menangkap seekor ular di dalam sarangnya hanya dengan menggunakan tangan kosong saja. Ketika Lan Dan kawan-kawan makan daging ular yang dibakar sangat matang, itu pun masih ragu-ragu. Jeff terlihat memakan dagingnya mentah-mentah dan menyuruh Samsul untuk mencobanya. Tak lama, Jeff pun menyadari kemunculan seekor anaconda lain, yaitu anaconda berwarna kuning yang secara perlahan mendekati sosok si Ucil yang sedang duduk. Bukannya segera memberitahu semua orang, Jeff justru malah sibuk tiba, ya, Jelas sekali terlihat jika Jeff hanya peduli pada buruannya, tidak dengan nyawa semua orang, di mana Acong si vampir sendiri terlihat mengalami infeksi akibat cacing parasit yang berasal dari sungai dan tidak ada satu orang pun yang menyadari akan hal tersebut. Karena hari sudah mulai gelap, Jeff dan semua orang pun bermalam di salah satu lokasi yang cukup aman. Di situ Lan mencoba mendekati Yuli untuk memberikannya sepotong coklat yang masih tersisa sekaligus mencari tahu kenapa Yuli tidak menyukainya. Pada akhirnya, Yuli pun mau blak-blakan soal kehidupan pribadinya, khususnya tentang adiknya yang sudah lama sakit keras, keinginannya untuk menjadi bintang utama di sirkus hanya demi untuk mendapatkan bayaran yang lebih besar agar bisa membiayai operasi adik kesayangannya. 吃完早点休息吧。 Sementara itu di tempat lain, Samsul mulai mendekati Jeff yang dianggap sebagai sosok tangguh dan punya maksud rahasia. Sebagai sesama orang jahat yang hanya peduli pada uang dan keuntungan diri sendiri, Samsul bersedia melakukan apa saja asalkan Jeff mau mengajaknya bergabung dalam rencana tersebut. Tanpa ada yang ditutup-tutupi satupun, Jeff menceritakan tentang tujuannya, yaitu untuk menangkap anaconda merah yang jika dijual akan menghasilkan uang yang cukup untuk 5 generasi. Bagaimana Jeff bisa bertahan di adegan awal, ia bersembunyi di dalam peti mati bekas orang atau perburuan terdahulu sampai akhirnya terdorong jatuh ke dalam sungai. 你有这种胆子？ beralih ke si Pendeta yang mengalami mimpi buruk ketika mereka semua berada di sarang anaconda dan dililit oleh banyak anaconda raksasa yang mungkin adalah pertanda jika mereka semua akan menghadapi bahaya di hutan ini.
Dan Benar saja, mimpi buruk itu pun langsung menjadi kenyataan saat Acong sepupunya menghilang dari lokasi. Akibat cacing parasit yang meracuni tubuhnya, Acong mengalami halusinasi seolah didatangi seekor anaconda yang tepat saat si pendeta sedang mengajaknya pulang. Tiba-tiba, keesokannya Jeff dan semua orang pun langsung melanjutkan perjalanan dengan harus melewati air sungai, di mana ini tidak berakhir baik bagi si pendeta yang jadi sasaran utama anaconda yang sempat melewati mereka semua. dua Orang sudah tewas, Lan dan kawan-kawan tidak punya waktu untuk berduka cita. Setibanya di lokasi perahu Jeff, Lan langsung diberikan antibiotik untuk mengobati infeksi yang Yuli alami. Ternyata itu tidak gratis. Jeff mulai menunjukkan watak aslinya ketika ia memaksa mereka semua untuk membantu menangkap anaconda merah yang karena Jeff punya senjata api, Lan dan kawan-kawan pun tidak berdaya untuk menolaknya. 在进食的时候， Bertempat di lokasi strategis yang menjadi pangliwatan Orai, Lan dan kawan-kawan pun diikat sebagai umpan, di mana Samsul mulai menunjukkan kekoplokannya ketika ia memilih berkomplot dengan Jeff untuk menangkap anaconda merah tersebut. 这个，那我盯着去了。 tak lama Setelah Samsul pergi untuk berjaga, Yuli kembali memanfaatkan kepunyaannya untuk menggoda Jeff, yang setelah ikatannya dibuka untuk melayani hoholotnya si Jeff, Yuli dengan cepat mengambil pistolnya dan... Bertepatan dengan mereka bertiga sedang papuket, muncullah anaconda kuning yang naik ke atas pohon, di mana Samsul yang sedang siap menarik tali jebakan pun tak sadar jika anaconda itu naik ke atas pohon, dan inilah yang terjadi. Kembali ke Lan yang berhasil memukul Jeff hingga tersungkur, di mana saat mereka semua akan pergi, muncullah anaconda dari belakang dan langsung menyeret Jeff ke dalam hutan. Saat mereka akan pergi, Yuli ternyata sudah tidak bisa jalan lagi akibat luka bekas pertarungan tadi. Lukanya memang cukup parah, dan Yuli langsung meninggal saat itu juga. tepat Saat pagi menjelang, mereka berhasil mencapai perahu dan bermaksud pergi dari tempat ini, tetapi... ya Jeff ternyata lagi-lagi masih hidup setelah memotong leher anaconda kuning dengan sangat brutal. Masih dengan ambisi besarnya, Jeff kembali meletakkan Lan dan kawan-kawan di tempat semula untuk jadi umpan anaconda merah buruannya. Dan inilah anaconda merah langka yang bernilai sangat tinggi, di mana saat si anaconda sudah melilit mereka semua, Jeff dengan cepat menarik jaring jebakannya, tetapi... kini Jeff lah yang harus terjebak oleh ulahnya sendiri ketika ia tersangkut di sela-sela pohon, yang tepat saat ia berhasil keluar, anaconda merah pun langsung melilitnya dan... Melihat ini sebagai kesempatan, Ucil yang berukuran kecil pun dengan cepat menggigit tali sampai berhasil melepaskan ikatannya, yang karena tidak mungkin lolos dari kejaran si anaconda, Lan dan kawan-kawan pun terpaksa bersembunyi di samping peti kayu dan... jelas Ini bukanlah spot yang tepat untuk bersembunyi. Hal itu terbukti ketika Ucil malah terjebak di dalam sana dan semakin membuat si anaconda marah besar. tak ingin Burhan dan Ucil mati, Lan pun melakukan aksi heroik dengan memancingnya ke arah lain. Secara kebetulan, Lan menemukan peti mati yang tersangkut dengan posisi vertikal dan bersembunyi di dalam sana sembari menahan tangan dan kaki agar tidak terjatuh. dan ya Si anaconda yang menyadarinya pun langsung melilit Lan beserta peti kayunya. Lan dengan cepat menjatuhkan diri ke bawah sampai akhirnya muncul Burhan dengan kayu tua tajam disusul oleh Lan yang juga ikutan menyerangnya.
ketegangan. Belumlah selesai ketika si anaconda terjerembab ke rongga bawah tanah, di mana saat Lan dan kawan-kawan sedang berlari menghindarinya, si anaconda pun langsung keluar tanpa menyadari jika di depannya ada sebuah kawat membentang yang sebelumnya sudah Jeff persiapkan. Setelah semuanya benar-benar selesai, Lan dan kawan-kawan pun langsung pulang menggunakan perahu Jeff. Sementara untuk si anaconda, ia tampaknya terlalu kuat untuk dikalahkan karena dengan kondisi setengah kepala, nyatanya ia masih bisa hidup. Tamat, ending yang cukup